Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023. Ya, kedua tersangka adalah petinggi di PT Pertamina Patraniaga. Penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 hingga 2023 terus berlanjut. Rabu malam Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru. Kedua tersangka baru yakni Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation Edward Corner. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan izin membeli Pertalite untuk kemudian dicampur dengan Pertamax. Sebelum menyandang status tersangka, Maya dan Edward lebih dahulu dipanggil penyidik sebagai saksi. Namun keduanya tidak menghadiri panggilan hingga harus dijemput paksa. Tersangka MK, saya sikat ya biar cepat ya. Dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Sementara itu setelah melakukan penggeledahan selama 10 jam, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung meninggalkan kediaman pengusaha Riza Khalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan 2 mobil, penyidik meninggalkan kediaman Riza pada Rabu malam. Diduga penggeledahan untuk mencari barang bukti tambahan pasca ditetapkannya anak Riza Khalid Muhammad Keri Andrianto Riza sebagai tersangka. Saya datang terakhir tuh karena memang dipanggil untuk tanda tangan itu aja. Tanda tangan apa sih, Pak? Ya berita acara penggeledahan gitu lah. Penggeledahan. Penyitaan barang paling gitu. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan Muhammad Keri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023 yang merugikan negara lebih dari 193 triliun rupiah. Rizka Dior, Fajrin Abdillah dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta.